Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati selaku penyelenggara Pusat Kreativitas Mahasiswa Muhammadiyah dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen Program Studi Bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta dan teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang hasil riset kami mengenai pengembangan sabun cair menggunakan ekstrak bunga mawar, evaluasi efektivitas terhadap perawatan kulit sensitif. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama yaitu Ayu Windasari, yang kedua Aprilia Marianti, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Selina Ayu Larasati. Next. Selanjutnya, sabun cair merupakan sediaan berbentuk cair yang digunakan membersihkan kulit. Dibuat dari bahan dasar sabun dengan penambahan surfaktan, penstabil busa, pengawet, pewarna, dan pewangi yang diizinkan yang digunakan untuk mandi tanpa menimbulkan iritasi pada kulit. Sediaan sabun cair yang beredar di pasaran saat ini kebanyakan masih mengandung bahan sintetik seperti sodium lauril sulfat atau SLS yang bersumber dari minyak bumi yang tidak dapat diperbarui. SLS ini menyebabkan iritasi pada wajah dan kulit apabila digunakan pada waktu lama dan terus-menerus dan bersifat karsiogenik. Selanjutnya, untuk tujuan dan metode riset akan dijelaskan oleh Ayu Windasari. Untuk Ayu Windasari, saya persilahkan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan sabun cair yang tidak hanya membersihkan kulit dengan baik, tetapi juga memberikan perlindungan optimal terhadap sensitivitas kulit melalui penggunaan ekstrak bunga mawar sebagai bahan aktif utama. Manfaat dari penelitian ini, sabun cair ini diharapkan dapat memberikan solusi yang aman dan efektif untuk individu dengan kulit sensitif, menawarkan perlindungan dari iritasi, dan menjaga keseimbangan kelembapan kulit. Next. Metode riset ada 3. Yang pertama, pembuatan ekstrak bunga mawar, pembuatan sediaan sabun cair, dan evaluasi sediaan sabun cair. Yang pertama, pembuatan ekstrak bunga mawar. Proses ekstraksi bunga mawar dengan gliserin dimulai dengan persiapan bahan yang tepat. Pilih bunga mawar segar, gunakan gliserin yang sesuai untuk aplikasi kosmetik atau farmasi, karena gliserin ini berfungsi sebagai pelarut efektif dalam mengekstrak senyawa aktif dari bunga mawar. Untuk rasionya sendiri, perbandingannya itu 1:10, yaitu 1 gram bunga mawar untuk setiap 10 mili gliserin. Dalam proses ekstraksi, dicampurkan bunga mawar dengan gliserin dalam wadah yang sesuai dan biarkan tercampur tersebut selama beberapa minggu dan letakkan pada ruang yang gelap untuk memungkinkan ekstraksi senyawa aktif. Setelah selesai, sering campurkan untuk memisahkan gliserin yang telah terlarut dengan senyawa aktif dari bunga mawar menggunakan kertas saring untuk menghilangkan partikel yang tidak diinginkan. Yang kedua, pembuatan sediaan sabun cair. Yang pertama, siapkan bahan-bahan yang dipakai. Setelah itu, larutkan KOH dengan 10 mili Aquades. Setelah itu, dimasukkan minyak zaitun sebanyak ke dalam gelas beker dan panaskan menggunakan hot plate dan stirrer. Kemudian, ditambahkan dengan asam stearat, lalu larutkan hingga asam stearat larut dan homogen dengan minyak zaitun. Setelah itu, campurkan CMC pada larutan minyak zaitun tadi hingga homogen. Apabila sudah homogen, lalu campurkan ekstrak bunga mawar sedikit demi sedikit, lalu diaduk hingga homogen. Setelah itu, tambahkan larutan KOH sedikit demi sedikit pada tabel yang menyebabkan konsentrasi. Lalu, tambahkan larutan CAPB dan campurkan hingga homogen. Setelah itu,
tambahkan vitamin E dan juga pengaroma. Pada tahap terakhir, tambahkan Aquades hingga konsentrasi kekentalan sesuai dengan selera. Yang ketiga, evaluasi sediaan sabun cair. Yang kita uji ada beberapa uji. Yang pertama, uji organoleptik. Uji organoleptik ini merupakan uji fisik sabun cair meliputi warna, bentuk, dan bau. Yang kedua, uji pH. Pengujian pH ini dilakukan dengan menggunakan pH meter. Alat pH meter dikalibrasi dengan larutan buffer setiap akan dilakukan pengukuran. Elektroda yang telah dibersihkan dicelupkan ke dalam sampel yang akan diperiksa. Nilai pH pada skala meter dibaca dan dicatat. Yang ketiga, tinggi busa. Pertama-tama, sampel diambil sebanyak 1 gram, dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan Aquades sampai 10 ml. Dikocok dan membolak-balikan tabung tersebut. Lalu segera diukur tinggi busa yang dihasilkan. Yang keempat, uji sensitivitas. Uji sensitivitas sabun cair bertujuan untuk memastikan apakah sabun tersebut aman digunakan pada kulit, terutama bagi mereka yang memiliki kulit sensitif atau rentan alergi. Langkah yang pertama yang dilakukan, memilih area kulit yang sensitif namun mudah diakses seperti bagian pergelangan tangan atau lipatan siku. Setelah itu, aplikasikan sedikit sabun cair di area tersebut. Tambahkan air lalu gosok ringan seperti saat mencuci tangan. Biarkan sabun menempel di kulit selama 24 jam tanpa dicuci atau digosok. Kemudian amati apakah ada reaksi seperti kemerahan, gatal, iritasi, atau ruam dalam kurun waktu 24 jam hingga 48 jam. Jika tidak ada reaksi negatif, sabun cair tersebut aman digunakan. Namun, jika muncul tanda-tanda iritasi, segera hentikan penggunaan sabun cair tersebut. Next. Selanjutnya, untuk bahasan yang pertama, kedua, dan ketiga akan dijelaskan oleh Aprilia Marianti. Terima kasih. Pada tabel kedua, hasil uji pH sabun cair, yaitu pada percobaan pertama, uji pH menunjukkan hasil pada hari ke-15, menunjukkan hasil di angka 13,5, di mana itu tidak baik untuk kulit. Hal itu dikarenakan KOH yang digunakan terlalu banyak dan juga pada saat pembuatan sabun cair hot plate tidak terlalu panas. Dan pada percobaan kedua, 3, dan 4 juga angka pH masih terlalu tinggi untuk jenis sabun cair karena dapat menyebabkan kulit kering dan juga iritasi. Pada percobaan kelima, uji pH pada hari pertama menghasilkan nilai sebesar 8. Nilai pH 8 menunjukkan bahwa sabun cair masih dalam kondisi yang basah, tetapi masih dalam batasan yang aman untuk penggunaan kulit. Tekstur yang lembut juga menunjukkan bahwa sabun cair ini tidak mengandung bahan tambahan yang tidak diinginkan. Pada hari ke-9, uji pH menghasilkan nilai sebesar 7,5. Penurunan pH ini menunjukkan bahwa sabun cair mulai mengalami perubahan kimia yang stabil. Nilai pH 7,5 masih dalam batasan yang aman dan netral sehingga tidak akan menyebabkan iritasi kulit. Tekstur yang tetap lembut dan cair juga menunjukkan bahwa stabilitas produk masih baik. Pada hari ke-15, uji pH menghasilkan nilai sebesar 7. Penurunan nilai pH ini lebih lanjut menunjukkan bahwa sabun cair telah mencapai kondisi yang sangat stabil dan netral. Nilai pH 7 menunjukkan bahwa sabun cair telah mencapai titik yang ideal untuk penggunaan kulit, yaitu netral dan tidak akan menyebabkan iritasi. Tekstur yang tetap lembut dan air juga menunjukkan bahwa stabilitas produk tetap baik. Dengan demikian, hasil uji pH pada hari pertama, hari ke-9, dan hari ke-15 menunjukkan bahwa sabun cair tersebut telah mengalami perubahan kimia yang stabil dan mencapai kondisi yang ideal untuk penggunaan kulit. Nilai pH yang berubah dari 8 pada hari pertama dan menjadi 7 pada hari ke-15 menunjukkan bahwa produk tersebut telah mencapai titik yang aman dan netral untuk digunakan secara terus-menerus tanpa menyebabkan iritasi kulit.
Pembahasan pada tabel ketiga hasil uji organoleptik sabun cair. Sabun cair ini memiliki warna yang konsisten dan jelas, yaitu berwarna putih tulang. Warna yang transparan dan netral ini menunjukkan bahwa sabun cair tersebut tidak mengandung bahan tambahan yang tidak diinginkan, seperti partikel atau endapan yang dapat mengubah warna tekstur sabun cair ini. Tekstur sabun cair ini sangat lembut dan cair. Kentalitas yang tepat membuat sabun cair ini mudah digunakan dan tidak menggumpal saat digunakan. Tekstur yang lembut juga menunjukkan bahwa sabun cair ini tidak mengandung partikel kasar yang dapat menyebabkan iritasi kulit. Aroma harum bunga mawar yang kuat dan menyenangkan merupakan salah satu atribut sensorik yang paling menonjol di sabun cair ini. Aroma alami ini menambah nilai estetika dan keamanan penggunaan, membuat pengguna merasa nyaman dan senang menggunakan produk ini. Sabun cair ini memiliki homogenitas yang tinggi, tidak ada gumpalan partikel atau endapan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembuatan dan pengolahan sabun cair telah dilakukan dengan stabil dan konsisten. Pembahasan pada tabel 4 merupakan hasil uji stabilitas busa sabun cair percobaan kelima. Pada awal pengukuran, stabilitas busa sabun cair mencapai 4 cm. Ini menunjukkan bahwa busa sabun cair awalnya sangat stabil dan dapat membentuk struktur yang kuat dan konsisten. Warna transparan dan tekstur lembut juga menunjukkan bahwa sabun cair ini tidak mengandung bahan tambahan yang tidak diinginkan. Setelah beberapa menit, pengukuran stabilitas busa akhir mencapai 3 cm. Perubahan ini menunjukkan bahwa stabilitas busa telah menurun secara signifikan. Meskipun masih dalam batasan yang aman, penurunan ini menunjukkan bahwa busa sabun cair mulai kehilangan kekuatan dan konsistensinya. Perbandingan antara stabilitas busa awal dan akhir menunjukkan bahwa terdapat penurunan sebesar 75%. Artinya dari 4 cm pada awalnya, busa hanya mencapai 3 cm pada akhir pengukuran. Saya kembalikan ke moderator. Kemudian, pengujian Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu pengujian sensitivitas sabun cair yang dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi apakah produk tersebut aman untuk digunakan atau tidak, terutama bagi individu dengan kulit yang sensitif. Proses pengujian ini dilakukan dengan mengaplikasikan sabun pada area kulit yang sensitif seperti pergelangan tangan atau lipatan siku. Kemudian membiarkannya selama 24 jam untuk melihat potensi reaksi alergi atau iritasi. Hasil dari uji sensitivitas ini menunjukkan bahwa tidak ada reaksi negatif seperti kemerahan, gatal, iritasi, atau ruam pada kulit selama periode pengamatan 24 hingga 48 jam. Hal ini mengindikasikan bahwa sabun cair tersebut aman digunakan pada kulit, termasuk bagi mereka yang memiliki kecenderungan kulit sensitif. Next. Untuk kesimpulan, bisa dijelaskan oleh Ayu Indasari. Kesimpulan dari riset ini, hasil uji menunjukkan bahwa sabun cair pada percobaan kelima memiliki pH yang aman, yaitu 7 sesuai standar SNI. Sabun cair ini memiliki warna putih tulang, tekstur lembut, aroma bunga mawar, dan homogenitas yang baik tanpa adanya gumpalan. Stabilitas busa cukup baik meskipun terdapat penurunan ketinggian busa sebesar 75%. Uji sensitivitas menunjukkan bahwa sabun ini aman digunakan pada kulit sensitif, tanpa menimbulkan iritasi atau kemerahan. Secara keseluruhan, sabun cair ini aman dan berkualitas baik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah hasil produk dari kelompok kami. Nah, kami ucapkan terima kasih
sekali lagi kepada penyelenggara dan Bapak Ibu dosen program studi bioteknologi. Atas kurang dan lebihnya kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.